Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di Importir Laptop bersama Abang. Nah, di video kali ini kita mau review laptop BPJS dari Asus. Jadi sebenarnya ada nggak sih laptop gaming di bawah 5 juta yang masih worth it di tahun 2021? Nah, di sini ada satu unit laptop dari Asus X441. Penasaran dengan performanya? Apakah masih worth it? Langsung aja kita simak videonya. Nah, sebelum ke videonya kita langsung cek intro dulu, guys. Oke teman-teman, langsung aja kita review laptop Asus X441 apakah masih worth it di tahun 2021 ini. Nah, yang pertama kita akan review bagian bodinya dulu ya. Nah, untuk bagian bodi belakangnya di sini menggunakan varian warna bronze atau warna coklat. Kemudian di bagian ujungnya di sini nggak terlalu tajam ya, sedikit ngerondit. Kemudian di bagian tengah center di sini terdapat logo Asus menambah kesan elegan di bagian punggung laptop Asusnya ya. Sebenarnya untuk laptop Asus X441 ini dia ada beberapa varian warna. Ada yang berwarna bronze seperti yang kita review, ada yang berwarna blue ocean dan juga berwarna gold. Nah, beralih ke tampilan palm rest-nya. Nah, untuk tampilan depannya di sini untuk keyboard dan touchpad-nya berwarna gold ya, teman-teman. Jadi di sini terdapat dua warna yang diterapkan di laptop Asus ini, yaitu berwarna gold dan juga berwarna bronze. Oke, kita lanjut ke bagian layar dari Asus X441 ini menggunakan layar sebesar 14 inci. Jadi ini standar, cukup pas banget, jadi nggak terlalu kekecilan apalagi kebesaran. Nah, di sini untuk resolusinya menggunakan resolusi HD 1366x768, ini basic banget meskipun dia belum full HD. Nah, pasti ini masih enak banget buat dilihat. Kemudian tipe panelnya menggunakan TN, belum IPS ataupun OLED, apalagi AMOLED ya karena mahal banget. Dan di sini kelebihannya untuk panel TN sendiri, kalau misalkan kalian atau teman kalian yang ada di samping kalian itu nggak kelihatan laptopnya kalian tuh lagi ngapain gitu. Jadi untuk tipe panel TN ini dia harus center lurus kalau misalkan mau lihat gambar secara dengan jelas. Dan kemudian untuk tipe panelnya menggunakan tipe panel yang glossy ya, belum anti glare. Jadi kalau teman-teman menggunakan laptopnya di outdoor atau di luar ruangan, jadi ini sedikit refleks ya, jadi ada pantulannya kayak gitu. Kita beralih ke bagian bawah layarnya. Di sini ada keyboard dan juga touchpad-nya. Untuk keyboardnya sendiri di sini udah nyaman banget buat teman-teman dipakai buat ngetik ataupun main game ringan, karena meskipun ini keyboardnya belum numeric pad, itu biasanya di laptop 15 inci, karena ini laptopnya 14 inci jadi masih standar untuk keyboardnya, ukurannya belum ada numericnya. Nah, di sini untuk kelebihannya sendiri, untuk keyboardnya tactile banget ya teman-teman. Jadi ini enak banget buat ngetik karena triple key distance-nya tuh tinggi banget. Jadi nggak terlalu kecil, nggak terlalu rendah. Jadi ini enak banget pokoknya buat ngetik lama-lama. Nah, bagian bawahnya di sini terdapat touchpad center to body. Di sini ada touchpad-nya sudah multi gesture ya teman-teman. Jadi bisa pakai 2 jari ataupun 3 jari. Ini enak banget. Kemudian untuk klik kiri dan klik kanannya, meskipun di sini nggak ada tombol fisiknya ya, jadi dia nyatu full screen untuk si touchpad-nya, touchpad dan juga klik kiri klik kanannya. Jadi ini cukup responsif juga untuk bagian touchpad-nya. Oke, selanjutnya kita masuk ke bagian konektivitasnya. Nah, di sebelah kiri dan juga kanan, karena untuk bagian depan dan belakangnya di sini nggak ada port sama sekali. Beralih ke bagian kiri, di sini terdapat port DC-in untuk chargerannya, kemudian ada port RJ45 Ethernet buat internet LAN kalian yang kabel itu. Kemudian ada exhaust fan, jadi ini buat pembuangan udara dari laptopnya sendiri. Di sebelahnya lagi di sini ada USB Type-C, ada HDMI, ada 2 USB 3.0 atau 2.0 ya, nanti bisa dicek aja. Kemudian di sini ada combo audio jack, dan bagian depannya di sini ada indikator untuk laptopnya sendiri, ada power, hard disk dan juga power on. Nah, masuk ke bagian kanan di sini ada Kensington Lock. Itu dia. Kemudian ada DVD drive-nya juga ya. Buat teman-teman yang mau instalasi software yang masih pakai CD ini masih bisa, ataupun buat teman-teman yang mau upgrade. Jadi ini kan laptopnya masih hard disk. Nah, mau upgrade menggunakan HDD KD. Jadi ini hybrid. Ada SSD dan juga hard disk, ini juga bisa. Nah, ini bisa upgradable. Kemudian di sampingnya nggak ada apa-apa lagi, dan itu aja untuk bagian portnya. Nah, sekarang kita lanjut ke bagian speakernya sendiri. Nah, untuk speaker dari laptop Asus X441 ini udah sistemnya stereo ya, jadi udah double speaker kiri dan juga kanan. Nah, untuk speakernya sendiri terletak di bagian atas keyboard atau di samping engselnya, dan untuk speakernya sendiri ini berlabel Sonic Master Audio. Ini langganan banget dari Asus untuk bagian speaker laptop dari Asusnya. Nah, penasaran dengan speakernya? Nanti kita coba ya.
Next kita masuk ke dapur pacu dari laptop Asus X441 ini. Nah, untuk spesifikasinya sendiri menggunakan prosesor dari Intel Core i3 di sini Skylake generasi ke-6 6006U. Jadi ini bukan high performance tapi ini prosesor hemat daya. Jadi ini TDP-nya cuma di 15 watt aja. Kemudian untuk core-nya sendiri ada 2. Jadi dia 2 core 4 thread. Jadi udah support multi threading. Jadi buat teman-teman keperluan multitasking ini lancar banget. Dan untuk speednya sendiri di sini untuk base clock-nya ada di 2 GHz. Di sini up to 3 GHz ya untuk clock speed-nya. Nah, untuk VGA-nya menggunakan Nvidia GeForce M920MX. Di sini untuk VRAM-nya sebesar 2 GB dengan total approx 4 GB. Dan untuk VGA integrated-nya atau onboard-nya menggunakan Intel HD Graphics 520 dengan VRAM 128 MB. Dan di sini untuk layarnya 14 inci HD menggunakan panel LTN glossy. Untuk bagian kanan ada DVD drive-nya juga. Nah, dan untuk baterainya di sini teman-teman masih bertahan di sekitaran 2 sampai 3 jam ya, tergantung penggunaan nanti teman-teman. Kalau misalkan penggunaannya ringan, hanya office aja ataupun nonton film itu bisa lebih ya. Nah, nanti juga untuk baterainya ini bisa di-set ke bagian baterai saver, jangan di better performance biar lebih awet lagi untuk baterainya. Nah, lanjut kita ke bagian benchmark dan juga tes gaming dan tes spesifikasi dari prosesor Intel dan juga Nvidia-nya. Nah, kita masuk ke segmen yang paling ditunggu-tunggu yaitu performa dari Intel Core i3 Skylake-nya dan juga Nvidia GeForce 920MX. Nah, yang pertama kita running menggunakan software Cinebench R15. Sejauh mana prosesor Intel Core i3 Skylake ini bisa bertahan? Nah, kira-kira mendapatkan skor berapa? Nah, ini dia untuk skornya. Nah, lanjut ke bagian tes gamingnya. Di sini kita akan running game sejuta umat yang lagi booming-boomingnya yaitu Valorant. Ini masih playable banget ya menggunakan settingan bawaan atau medium ya. Ini masih lancar banget di sekitaran 40 sampai 45 fps. Masih playable banget buat iseng-iseng main game di kala tugas yang numpuk ya. Ini masih lancar banget pokoknya. Buat game Dota 2 juga ini masih lancar banget ya. Dan untuk laptopnya sendiri ini multitasking banget, enak banget dipakai buat nonton drama Korea atau drakor, apalagi buat main game. Ini pastinya lancar banget buat editing video ataupun foto, buat Zoom meeting, video conference juga enak banget ya. Apalagi hanya ngetik-ngetik tugas skripsian di Word ataupun Excel, ini pastinya enak banget karena keyboardnya nyaman ya, tactile banget. Oke teman-teman, kita masuk ke bagian segmen terakhir yaitu kesimpulannya. Nah, bagaimana kesimpulan, kekurangan dan juga kelebihan dari laptop X441 ini? Nah, langsung aja. Di sini untuk kelebihan sendiri mulai dari performanya ya. Jadi untuk performanya sendiri meskipun ini sekitaran tahun 2017 ya, ini masih bisa bersaing dengan laptop-laptop terbaru yang single VGA ya pastinya, bukan yang double VGA. Ini performanya masih sangat 11-12 lah ya, kayak gitu. Kemudian untuk DVD drive-nya, nah di bagian samping di sini masih terdapat DVD drive. Jadi kalau buat teman-teman yang masih instalasi software ataupun driver printer misalkan, di sini masih banget bisa. Dan kalau misalkan udah nggak kepake, sebenarnya teman-teman bisa manfaatin buat keperluan HDD atau storage kedua. Ini bisa diisi dengan hard disk ataupun dengan SSD. Jadi di sini nanti laptopnya bakalan double storage, jadi ada hard disk, ada SSD-nya. Kemudian untuk keyboardnya sendiri di sini tactile banget. Udah tadi kita coba, ini nyaman banget dipakai buat ngetik, buat ngerjain tugas atau main game karena triple key distance-nya di sini tebal banget ya, jadi tinggi, nggak terlalu tipis. Kemudian masuk ke bagian portnya. Untuk portnya lengkap banget, ataupun kalau misalkan teman-teman seorang content creator, di sini masih terdapat port SD card. Jadi SD card buat kamera bisa langsung dimasukin ke laptopnya, jadi nggak usah pakai converter lagi. Di sini cukup lengkap juga, ada HDMI dan USB Type-C-nya juga ya, lengkap banget pokoknya. Dan di sini untuk minusnya atau kekurangannya dari laptop ini, jadi ini bobotnya masih tergolong berat ya dibandingkan dengan laptop baru zaman sekarang, ini masih tergolong berat. Dan untuk dari segi upgradable-nya, untuk RAM-nya di sini masih hanya ada satu slot ya, maksudnya untuk RAM-nya. Jadi kalau misalkan teman-teman mau upgrade ke 8 atau 16 GB, jadi di sini RAM-nya hanya ada satu slot aja. Nanti bakalan ditukar kalau misalkan mau upgrade. Dan satu lagi untuk storage-nya, di sini nggak ada opsi untuk storage nambah ke SSD ya. Jadi di sini nggak ada slot buat M.2 ataupun M.2 NVMe atau M SATA. Jadi di sini masih terbatas banget dari segi kapasitas upgradable-nya.
Oke, sekian gitu aja. Gimana menurut kalian untuk performanya di 2021 ini untuk laptop Asus X441? Langsung aja komen di bawah dan bisa kunjungi juga Instagram kita di @importirlaptops. Sekian, terima kasih.